Wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Sultan TV. Senang sekali saya Bian Oktario bisa hadir kembali menemani Anda di talk show Bincang hari ini. Dan spesial pada pagi hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai penyiaran. Dan bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan yang baik-baik saja dan kita tidak pernah bosan untuk selalu mengingatkan Anda untuk selalu menaati protokol kesehatan. Dan pada pagi hari ini kita akan berbincang-bincang luar biasa bersama dengan Bapak Alam Syah nih, selaku koordinator bidang pengawasan isi siaran dari KPID Banten, di mana kita pada pagi hari ini akan membahas tentang masih adakah tayangan edukasi anak di televisi. Karena seperti yang kita tahu, sekarang ini khususnya di era pandemi seperti sekarang, anak-anak ini jadi lebih banyak meluangkan waktunya di depan gadgetnya gitu ya. Jadi lebih banyak menonton TV nih pemirsa Sultan TV. Dan sebelum kita berbincang-bincang dengan Bapak Alamsyah, kita mau mengajak Anda untuk selalu update informasi dengan cara follow sosial media kita di Instagram @sultantv.co dan juga di @beritasultantv untuk fanpage-nya Sultan TV dan kanal YouTube-nya Sultan TV. Dan sudah bersama kita pada pagi hari ini Bapak Alamsyah SSMIKOM selaku koordinator bidang pengawasan isi siaran KPID Banten. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, selamat pagi. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, fresh. Alhamdulillah Menjelang ya. weekend, Wah, luar biasa. Jadi menjelang akhir pekan jadi banyak semangat baru Pak ya. kumpul sama keluarga. Oke, siap. Family time katanya kan. Benar, 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 benar. Dan untuk saat ini bersama teman-teman di KPID ini lagi sibuk apa nih Pak? Eh, Tetap fokusnya kita karena ini masih dalam posisi pandemik ya. Mm-mm. Kita kerja WFH, tapi kalau untuk pengawasan ada tim pemantau di sana juga Oke. tetap. Mm-mm. Jadi pengawasan itu nggak bisa nggak eh, atau nggak bisa diabaikan gitu. Benar, benar, Tetap kita benar. fokus gitu Mm-mm. pengawasan itu. Tapi udah sistem teknologi ini kan Mm-mm. kita cukup terbantu kan juga Benar, dengan benar, pemantauan yang praktis seperti itu. benar. Jadi fokusnya pengawasan. Jadi kalau Bapak sendiri memang fokusnya di pengawasan dan Hmm, walaupun mungkin harus WFH hmm, gitu ya, hmm. tapi ada teman-teman yang tetap terus standby 24 jam Pak ya. Ada, Mm-mm. karena kan ada shift gitu kan, di shift Iya. gitu. Jadi di shift, jadi dibagi-bagi per kelompok pengawasan itu, tim pemantaunya itu. Oke, siap. Nah, kalau ngomongin soal pembahasan kita pada pagi hari ini nih Pak, yaitu Hmm, ngomongin soal tayangan edukasi anak atau mungkin juga tayangan-tayangan yang hmm. ramah anak. Nah, sejauh ini sebenarnya gambaran dari program-program acara khususnya di televisi ini seperti apa nih Pak saat ini? Kalau kita selalu memantau juga ya. Mm-mm. Kalau skala nasional itu lembaga penyiaran swasta, Mm-mm. televisi nasional itu masih banyak itu penyiaran-penyiaran tentang anak ya, Iya, konten siaran tentang anak seperti ya nggak usah sebutkan lah iya, nanti ini ya promosi lagi kan benar. gitu. Jadi kita tahu sendiri itu, dan itu menurut saya mengedukasi. Mm-mm. Karena kalau di Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 2002 itu, Mm-mm. amanah undang-undang itu bukan hanya semata entertain, Iya, hiburan, juga ada mengedukasi, benar. mendidik. Nah, disitulah dalam konteks pengawasan ini juga konsen kita juga banyak juga tentang Mm, anak-anak dan remaja. benar. Karena anak-anak itu halayak khusus Mm, yang terdiri dari anak-anak dan remaja di bawah usia 18 iya. tahun. Nah, itu harus kita fokus. Mm, Dampak dari penyiaran-penyiaran tersebut, ini kira-kira anak-anak menonton berbahaya nggak? mm, Nah, ini menjadi fokus. Sehingga dari Undang-Undang 32 itu turunlah juga dari peraturan KPI itu, kita waktu itu membuat suatu pedoman perilaku penyiaran P3 dan SPS-nya, standar mm, program siaran. Di situ diturunkan. Kalau bahasanya mungkin kode etik ya. iya. Nah, kalau P3 itu pedoman perilaku penyiaran itu panduan terhadap lembaga penyiaran itu sendiri, Mm, harus menghormati hal-hal yang mendidik benar. itu. Kemudian hal-hal dampak negatif terhadap ini juga bagaimana caranya ke Mm, anak gitu misalnya kan. Memberdayakan anak juga mm, perlu gitu. Jadi memang kita harus jaga, kita bentengin anak-anak dan remaja itu. iya. Nah, ini gitu. Itu lembaga penyiarannya itu Mm. koridor.
Nah, ketika masuk ke SPS-nya, standar program siaran, di situ muncul tentang konten siaran. Iya. Isi siaran ini bagaimana sih? Ini nih gitu. Hmm. Melanggar nggak ini gitu? Seperti misalnya kita menetapkan di situ ditetapkan juga ada penggolongan usia penonton. Iya. Nah, itu kan kalau anak umurnya berapa, di bawah 18 tahun Hmm. misalkan, tampilkan di layar televisi itu. Nah, ini yang juga menjadi perhatian kita juga. Apabila tidak mencantumkan ini kita pantau kan, Hmm. kita analisis lagi, benar tidak. Tapi kesalahan teknis ya. Iya. Ketika kita temukan ini, oh tidak, misal, oh benar ini. Hmm. Jadi kita lakukan itu. Jadi ketika ini kita analisis, kita diskusi sama teman-teman komisioner, ini agak sedikit melanggar, Iya. dugaan pelanggaran itu. Baru kita undang untuk klarifikasi Iya. lembaga penyiaran tersebut. Nah, itu kemudian lagi banyak juga sih sebenarnya contoh-contoh yang lain, misalnya kekerasan, Benar. asusila, Hmm. seksualitas. Nah, itu juga perlu kita ini mistis Iya. gitu kan gitu. Dan iklan-iklan rokok Hmm. misalnya itu kan di atas jam 9.30 malam ke Benar. atas. Kalau penyiaran langsung juga untuk anak itu juga harus di atas 9 malam, 9.30 malam ke atas gitu. Jadi karena kita belum tentu punya alat yang langsung parental clock gitu kan. Iya. Itu juga belum semua itu. Jadi itu dibatasi dengan tadi standar program siaran gitu. Oke, nah kalau KPID Banten sendiri kan ini ruang lingkupnya mengawasi lembaga penyiaran yang ada di Provinsi Banten gitu. Nah, kalau untuk sejauh ini lembaga penyiaran di Provinsi Banten, mungkin khususnya televisi, ini apakah sudah banyak memberikan ruang untuk program-program yang mengedukasi anak atau mungkin juga yang ramah anak, khususnya karena lokal Banten ibaratnya ini juga mungkin mengangkat khasanah Bantennya gitu. Sejauh ini seperti apa? Nah, memang dalam mencegah atau antisipasi terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap P3SPS Iya. tadi ataupun penyiaran yang tidak sehat Iya. bagi kita, itu kita lebih banyak melakukan suatu hal yang bersifat preventif, Hmm. pencegahan. Pencegahan itu kita melakukan sosialisasi P3SPS Iya. itu kepada lembaga penyiaran salah satu. Kedua, pembinaan. Kita juga harus banyak hadir ke Hmm. lembaga penyiaran. Alhamdulillah selama ini temuan itu bukan nggak ada, Iya. ada. Tahun ini juga ada ya sebenarnya kan, sudah ini juga. Hmm. Tapi jauh di bawah ini gitu. Minimal itu kan, Hmm. jauh di bawah minimal juga itu kan. Jadi kita sudah lakukan itu. Jadi Hmm. kondusivitas di Banten itu sangat baik Iya. gitu. Kita dengan lembaga penyiaran sangat sinergis gitu. Hmm. Lembaga penyiaran eh, menurut saya sudah mainstream banget gitu. Iya. Jadi apa yang ini mereka paham Hmm. gitu. Nah, ini yang kalau untuk di Banten gitu. Hmm. Jadi ada apa dengan Banten gini? Saya rasa Banten kondusif aja. Masih kondusif ya. Alhamdulillah. Mungkin karena banyak turun ke lapangan ya Iya, kita ya, benar-benar. pembinaan apa tadi, sosialisasi gitu. Hmm. Jadi mungkin karena yang ada di Banten ini mereka lebih banyak bersentuhan langsung dengan masyarakat Banten, jadi tahu karakteristik dari masyarakat Banten sehingga ya mereka tahu nih bagaimana membuat tayangan-tayangan untuk masyarakat Bantennya kali Pak ya. Hmm. Hmm. Ya betul seperti itu. Jadi kedua kan local wisdom itu Iya. kan, nah ini kan perlu Hmm. konten lokal itu kan ada di Undang-Undang 32 itu kan, Benar. bahkan di P3SPS itu ada minimal atau 10% kan, Iya. itu kita harus mengcreate itu juga Hmm. gitu. Nah, ini yang jadi akan menjadi hal yang baru nanti ketika nanti untuk lembaga penyiaran televisi, Iya. karena kita akan mengarah ke penyiaran televisi terestrial Oh digital. iya. Nah, ini kan, nah, Benar. ini kan. Tapi di undang-undang Omnibus Law itu sama. Hmm. Kalau saya tangkap itu banyak menciptakan suatu lapangan kerja baru, Oke. ekonomi kreatif. Hmm. Jadi local wisdom itu akan di ini gitu. Semakin diangkat. Nah, mungkin akan muncul konten provider Iya. di daerah, di lokal itu sendiri. Nah, ini menjadi wahana baru juga buat kita gitu. Oke. Nah, kalau ngomongin soal tayangan-tayangan yang ramah anak atau mungkin juga yang mengedukasi anak. Nah, sebenarnya ini ada ininya nggak sih Pak, atau mungkin juga batas-batasannya gitu. Seperti apa nih tayangan yang dikhususkan untuk anak dan juga untuk penayangannya seperti apa gitu. Sejauh ini kalau
tadi kan saya sudah singgung kita masih standar dan normatif aja, gitu masih tetap dari P3SPS dan Undang-Undang 32 2002 tadi batasan-batasan. Kalau untuk penyiaran lokal itu lembaga penyiaran lokal kan juga masih sedikit ya untuk televisi kan. Jadi mereka juga menjadi acuannya juga dengan lembaga penyiaran televisi nasional kan. Jadi saya rasa masih standar-standar dari P3SPS itu sendiri. Oke. Nah, kalau untuk televisi sendiri sebenarnya komposisinya seperti apa nih seharusnya membuat konten-konten atau tayangan buat anaknya gitu? Dan itu sebenarnya di awal ya gitu. Ketika mereka mengajukan proposal perizinan itu seperti apa pola siarnya yang mereka harus ajukan lewat proposal, tapi di dalam undang-undang ini tidak ada sebenarnya. Harus persentasenya seperti ini untuk harus ada siaran anak enggak. Hanya saja di undang-undang dan P3SPS itu kita melindungi. Itu kan bukan membuat konten atau seperti melindungi. Karena kadang kan penyiaran yang bersifat konten-konten siaran yang bersifat vulgar apa. Nah, ini kan berbahaya. Tentu. Ini makanya kita membentengi tadi. Jadi kalau persentase untuk harus ada penyiaran anak segini-segini tidak ada di undang-undang itu ataupun di P3SPS itu. Tapi ada simbol aja itu sinyal bahasanya memberdayakan anak untuk penyiaran. Nah, itu bisa juga. Kita berharap kali karena TV nasional sudah ada sih kan. Ada si Bolang misalkan, si Munyil kan. Nah, itu kan kalau untuk di lokal belum kita temukan. Mungkin kondisi produksi itu juga dari lembaga penyiaran itu ya keterbatasannya itu kita memaklumi itu juga gitu. Nah, itu. Nah, kalau untuk tayangan anak sebenarnya ini kan sebenarnya lembaga penyiaran harus tahu juga gitu ya, dan mungkin juga sudah ada pedomannya di mana untuk jam-jam tertentu ini harus menayangkan tayangan yang ramah anak, baru mungkin di jam-jam tertentu baru diperbolehkan untuk tayangan-tayangan yang untuk orang-orang dewasa. Nah, sebenarnya banyak masyarakat juga kan nggak tahu gitu jam-jam tayang yang ramah anak ini sebenarnya jam berapa aja gitu. Sebenarnya ada tipikal ataupun tipe atau klasifikasi yang namanya prime time. Nah, prime time itu begitu banyak masyarakat menonton. Nah, itu yang menjadi. Nah, ini sebenarnya disitulah acara atau konten siaran, program siaran itu agak apa ya? Ini istilahnya peluang banget bagi lembaga penyiaran untuk memproduksi atau menyiarkan daripada acara tersebut. Nah, ini yang kita pantau dari situ. Jadi kalau batasannya waktu kita tidak terlalu dari prime time itu saja. Kalau dia live, nah itu kita lihat dulu. Ini nggak boleh live sebenarnya membahayakan anak-anak gitu. Nah, misalnya rokok misalnya, iklan rokok. Nah, itu kan 9.30 ke atas. Itu. Jadi ada batas di situ. Kedua, iklan-iklan yang mungkin berbau seksual ya gitu misalnya. Nah, kita paham lah ya itu ya, ada itu iklan-iklan itu juga kita akan pantau itu. Jadi 9.30 malam ke atas itu atau 21.30 ke atas itu baru agak sedikit untuk kalangan dewasa. Itu. Di sisi lain harus juga mereka memahami mencantumkan tadi penggolongan usia penonton gitu. Kalaupun misalnya jamnya pagi siang, kalau vulgar juga kekerasan misalnya, action misalnya, acara-acara kriminal, nah itu juga tetap dipantau juga. Jadi tidak terlalu ada pembatasan yang ketat juga untuk itu. Hanya saja tadi yang saya sampaikan tadi. Oke. Nah, kalau ngelihat dari perilaku mungkin anak-anak sekarang gitu, apalagi di tengah pandemi, ini perilaku menonton TV-nya seperti apa nih? Karena kan kalau dulu gitu ya, kita tahu mungkin anak-anak bisa nonton TV dari pagi dan mungkin batasnya sampai jam 6 sore gitu, karena dulu dari jam 6 ada berita dari TVRI gitu ya kan. Nah, kalau sekarang seperti apa nih perilaku anak-anak di era pandemi khususnya? Nah, ini agak keluar sedikit ya dari ini. Karena kehadiran teknologi informasi dan komunikasi itu ini membawa peradaban baru juga ya. Peradaban baru itu menyangkut perilaku juga. Kalau anak-anak ini saya karena teknologi itu mereka misalnya nonton YouTube misalnya gitu kan. Itu kan bukan ranahnya kita sebenarnya kan. Akhirnya mereka keasikan juga ke sana kan juga. Sehingga mengurangi daya
semangat ataupun perilaku dia yang biasanya menonton acara-acara televisi. Nah, dari situ kita juga tidak bisa masuk ke sana gitu. Karena itu kan ranahnya beda. Benar-benar. Karena KPI atau KPID daerah itu fokusnya ke penyiaran televisi dan radio. Tapi ketika bicara penyiaran yang masuk ke ranahnya digital tadi, misalnya internet, Iya. itu kita sudah melanggar aturan. Karena Undang-Undang 32 itu di situ kan nanti. Nah, jadi itu. Jadi belum ada gitu. Kalau nanti revisi Undang-Undang penyiaran itu baru lagi, kita bisa melakukan kontrol pengawasan ke misalnya tadi ya, YouTube atau apa-apa. Nah, itu juga mungkin kita akan lakukan. Kalau untuk menjawab apa yang ditanyakan tadi, saya kurang paham banget karena kami fokusnya di lembaga penyiaran TV dan radio gitu. Jadi ada pergeseran perilaku anak-anak lebih doyan nonton ini, maaf ya gitu. Gitu kan. Jadi ini merisaukan sang ibu juga, misalnya orang tua kan gitu. Makanya itu di luar konteks kita gitu. Saya mohon maaf itu. Siap. Dan mungkin kalau kedepannya apakah ada rencana juga nih untuk pengawasan dari KPI ini ranahnya masuk ke digital juga gitu, karena kan bagaimanapun juga memang kayak digital platform streaming gitu ya, ini kadang-kadang juga perlu pengawasan juga gitu. Sebenarnya itu tadi mudah-mudahan aja kalau Undang-Undang 32 2002 tentang penyiaran Indonesia itu direvisi, kita juga bisa masuk ke ranah ke digital platform. Tapi karena kita ini platformnya terestrial, frekuensi. Nah, kalau nanti televisinya juga masih menggunakan frekuensi, kita pantau dari situ. Tapi sisi lain untuk siasat strategi untuk memantau dari digital, paling kita kan ini stasiun TV ini menayangkan ini, dia juga masuk ke platform lain misalnya ke internet kan, kita bisa lihat dari situ juga, nanti kita cross check lagi. Kalau di internet ini bisa saja kita lakukan itu, tapi kalau lebih baiknya sih regulasinya sih diperkuat lagi gitu, bukan hanya di penyiaran televisi dan radio saja, karena ada tadi multi platform itu tadi, transformasi platform tadi dari frekuensi ke internet. Nah, itu kan juga berbahaya juga kalau kita hanya setengah-setengah gitu. Oke. Nah, nanti juga bakal kita bahas nih soal sebenarnya untuk membuat tayangan-tayangan yang mengedukasi anak dan juga mungkin ramah anak ini sebenarnya peran siapa saja, tapi nanti bakal kita bahas. Kita akan break terlebih dahulu, tapi kita mau mengajak Anda pemirsa Sultan TV yang mungkin mau ikut bertanya-tanya mengenai pembahasan kita pada pagi hari ini, yaitu tentang masih adakah tayangan edukasi anak di televisi. Nah, ini bisa langsung dilayangkan pertanyaan Anda ke kolom live chat di live streaming kita di kanal YouTube Sultan TV. Kita tunggu di segmen 3 nanti akan kita bacakan, jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Talk Show Bincang hari ini.
Terima kasih pemirsa Sultan TV, Anda masih tetap bersama kami di Talk Show Bincang hari ini, di mana pada pagi hari ini kita masih ditemani Bapak Alamsyah SSMIKOM selaku Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran dari KPID Provinsi Banten. Dan kita masih berbincang-bincang mengenai masih adakah tayangan edukasi anak di televisi. Dan untuk Anda yang mau bertanya-tanya terkait perbincangan kita pada pagi hari ini bisa langsung saja layangkan pertanyaan Anda di kolom live chat live streaming kita di kanal YouTube Sultan TV. Dan masih bersama kita Bapak Alamsyah, dan tadi juga sempat kita singgung kalau ngomongin soal tayangan yang mengedukasi anak. Nah, sebenarnya ini peran siapa saja kah? Apakah ini peran lembaga penyiaran atau mungkin juga ada peran negara juga harusnya ada di sana? Ya benar. Kalau kita bicara frekuensi itu kan milik negara. Benar. Ketika digunakan untuk pihak industri atau lembaga penyiaran, ya tadi harus diamanahkan juga dalam undang-undang dipergunakan sebaik mungkin. Nah, untuk keutuhan bangsa, kemajuan bangsa, salah satu keutuhan bangsa itu perkembangan dan regenerasi masyarakatnya itu sendiri. Anak dan remaja itu harus fokus gitu. Dan ini karena pihak produser itu pihak industri, jadi pertama ya mereka lah yang memiliki peran sentral untuk itu. Tapi di balik itu kan ada regulator pemerintah dan juga ada komisioner atau komisi penyiaran juga. Nah, kita juga bersinergi dengan mereka. Nah, ini ada regulasi-regulasi yang harus kita sama-sama kita perjuangkan untuk kita taati gitu dengan pihak industri. Itu sebenarnya. Oke. Nah, kalau tadi kan sebelumnya sempat disinggung kalau belum ada aturan nih untuk komposisi untuk tayangan anak gitu ya. Apakah kedepannya sebenarnya harus ada nih mungkin peran pemerintah yang membuat aturan khusus, misalkan kayak harus menyiapkan 10% program-program yang khusus anak gitu. Nah, ini harapan kita seperti itu. Iya. Ada harapan seperti itu. Fokus konsentrasinya juga kepada tayangan-tayangan yang ramah anak itu. Bisa saja langsung konten siarannya itu tentang anak. Kalau ini skala nasional kan sudah ada, misalnya laptop si Unyil itu tadi kan kampung bermain. Nah, itu kan banyak sekali. Banyak juga dulu ada kartun-kartun ya. Ya kita awasi itu. Yang kartun itu seenaknya main pukul. Iya. Ya kan? Kita kontrol ini kekerasan gitu. Nah, dampaknya kepada anak gitu. Kita kontrol itu, kita awasi juga itu. Ini kartun itu banyak dari luar ya gitu ya gitu, karena Suliswata gitu. Nah, ini kan budaya-budaya luar belum tentu sama dengan budaya bangsa dan negara ini gitu. Oke, nah ini menarik juga sebenarnya kalau ngomongin soal beberapa program anak-anak gitu ya. Ini untuk tayangan di televisi banyak mengambil dari luar gitu. Padahal memang sangat dibutuhkan juga kan produk-produk dari dalam negerinya untuk tayangan-tayangan anak gitu. Kalau sejauh ini KPID Banten ini memandangnya karena apa? Apakah karena membeli hak siar ini lebih murah daripada memproduksi tayangan anak di lembaga penyiarannya sendiri atau seperti apa? Kalau dulu sih masih banyak ya, Iya. tapi sekarang makin kesini makin segini itu impor ataupun menyerap tayangan anak-anak dari luar itu sudah sangat berkurang. Ini luar biasa nih masyarakat Indonesia kreatifnya ya. Nah itu kan saya setuju kalau saya berpikir ada konsep kreativitas, inovatif dan juga produktif. Itu konsep saya kalau di ini penyiaran itu. Nah kreativitas banyak animasi-animasi yang di-share atau diproduksi ke penyiaran televisi itu sekarang sudah karya bangsa, ini anak-anak bangsa gitu. Bahkan Upin Ipin itu kan yang bikin siapa misalnya kan, itu kan masyarakat Indonesia, tapi ini kan walaupun rumah produksinya di Malaysia. Nah, ini kan persoalan, makanya bangsa ini kaya sebenarnya gitu dengan anak-anak bangsa yang punya kreativitas. Jadi kalau untuk kesininya saya udah mulai berkurang gitu, dan kreativitas tadi saya bilang gitu, ada si Unyil misalnya, si Bolang kan itu kan sudah Indonesia banget. Konten lokalnya juga main nanti di situ. Saya rasa itu. Nah, kalau untuk di lokal Bantennya sendiri ini seperti apa nih kalau Bapak melihatnya tayangan-tayangan yang khusus anaknya gitu, apakah sebenarnya sudah cukup atau masih kurang gitu?
Kalau sejauh ini karena keterbatasan produksi, karena lembaga penyiaran televisi itu masih terbatas juga yang lokal di Banten, jadi sejauh ini menurut saya sih masih perlu ditingkatkan gitu. Saya berharap sekali, karena kalau saya dengan teman-teman, karena saya akademisi ya, saya akan lebih banyak fokusnya ke apa, ke anak-anak dan remaja, bentengi anak-anak dan remaja gitu dalam apa mengkonsumsi tayangan-tayangan siaran televisi ataupun radio tersebut. Kita harus bentengin, saya fokusnya ke situ. Kalau ini sudah rusak gitu, ini bahaya ini sebenarnya gitu mereka itu. Dengan mungkin saya bilang itu kalau menggunakan platform lain kan mereka sudah berbahaya, ada sudah instan. Kalau dulu kan sering mereka ke masjid, ya kan, sekarang udah malas ke masjid kan, maghrib apa-apa kan gitu kan. Nah ini kan sudah pergeseran, udah ada alkulturasi gitu. Nah ini bahaya gitu. Nah karena apa tadi saya bilang gitu, terpaan dari budaya-budaya, teknologi itu juga berbahaya juga. Jadi makanya kita harus, untuk di Banten saya berharap nanti kalau sudah banyak nanti lembaga penyiaran lokal di Banten itu, kita diskusi, ayo kita bareng gitu. Mudah-mudahan aturannya juga ada revisi yang baru untuk menekankan minimal 10% harus ada tayangan anak. Iya. Nah, saya paling senang kita sama teman-teman lembaga, penyiaran atau pihak industri, yuk kita bagaimana ini. Jadi itu. Jadi kalau untuk saat ini saya sih maklum ya gitu, karena kondisi keterbatasan produksi tadi, kedua masih sedikit TV lokal gitu. Nah, kalau untuk dari lembaga penyiarannya sendiri, ini mereka pernah mengeluhkan gak sih kenapa mereka masih belum bisa gitu untuk memproduksi tayangan-tayangan anak gitu, khususnya untuk di lokalnya gitu. Sejauh ini belum ada, nah, belum ada seperti itu, tidak ada keluhan seperti itu. Jadi memang karena mereka masih terbatas gitu, jadi Hmm. coba swadaya sendiri gitu ya. Nah, jangan salah juga di Undang-Undang 32 itu kan perekonomian bangsa gitu kan. Pihak industri juga kita, itu masyarakat industri juga kita harus, eh, tetap kita harus itu perhatikan, kita gandeng itu kan. Jadi tidak bisa gitu dibiarkan mereka sudah mengurus izin, bayar pajak per tahun, tahu tuh dibiarkan hancur, tutup, bangkrut. Nah, akhirnya terjadi PHK, pengangguran. Nah, ini kan dampak sosial juga. Nah, itu salah. Amanah Undang-Undang 32 itu juga harus perekonomian bangsa, membangun perekonomian terutama di konteks lokal gitu. Jadi kita, oh ini dekat, enggak juga gitu. Semua kita di tengah-tengah gitu. Ke masyarakat, publik, sama masyarakat penyiaran, industri juga kita harus sama-sama memperhatikan gitu. Gitu. Nah, kalau itu sebenarnya jatuhnya harusnya yang menyupport apakah dari negara atau mungkin juga dari pemerintah daerahnya nih, khususnya untuk lembaga penyiaran lokalnya. Ya, sebenarnya itu tadi, batasan-batasan itu, kalau pemerintah daerah saya sih berharap ada perda ya, Iya. perda penyiaran gitu nanti. Nah ini yang saya lagi harapkan ya, setahun ke depan itu sudah ada perda penyiaran. Kalau nanti, penyiaran televisi digital terestrial itu sudah on air, sudah ASO lah gitu. Nah itu saya berharap nanti Pemprov Banten ataupun nanti bersama DPRD Banten juga sudah harus memikirkan ataupun melahirkan, menerbitkan perda tentang penyiaran. Di sini nanti regulasinya akan kuat gitu, tentang supportingnya apa, secara moralnya, secara ini, mungkin juga secara modal kan. Iya benar. Itu. Jadi harapan saya sih seperti itu. Idealnya seperti itu. Kalau sementara ini belum bisa juga gitu. Ya, apalagi kalau ngomongin soal analog switch off ini kan kalau nggak salah akan dimulai April tahun depan ya. Nah, kalau sejauh ini sudah adakah perbincangan itu nih antara mungkin KPID dengan pemerintah daerah? Sejauh ini masih banyak bermainnya di berkutatnya itu tentang bagaimana ASO itu dulu. Oh, Gitu. Jadi kan bagaimana ini jalan itu pemancarnya memadai, Iya. itu tidak blank spot lagi kan gitu kan. Nah, seperti itu. Makanya kemarin kan 17 Agustus kan Serang, Cilegon sudah mulai ASO kan, Iya. tapi ditunda lagi ke tahun depan. Nah, ini kan perangkat-perangkat infrastrukturnya mungkin lagi dipersiapkan matang dulu. Gitu. Oke. Nah, kalau tadi kan juga Bapak juga sempat menyinggung soal sangat penting juga untuk menjaga anak-anak dan juga remaja dari tayangan-tayangan yang mungkin tidak ramah terhadap mereka gitu. Apalagi mungkin juga di masa pandemi kayak sekarang di mana orang tuanya jadi lebih sibuk juga gitu ya. Jadi mereka tidak mengawasi apa ya, tontonan-tontonan anak-anak mereka di televisi gitu. Nah, sebenarnya seberapa penting nih mengawasi anak-anak
dari tayangan-tayangan yang mungkin kurang ramah terhadap mereka gitu. Karena kan anak kadang-kadang belum bisa memfilter sendiri nih mana tayangan yang pas untuk mereka, mana yang tidak gitu. Ya, oke. Saya rasa begini, kita itu ada program literasi media, Oke. kegiatan Hmm. literasi media. Nah, itu ke masyarakat, Hmm. tuh ke majelis Iya. taklim, gitu kan ibu-ibu pengajian. Hmm. Dulu kita melakukan itu karena masa pandemik ini kita Hmm. agak tersendat gitu Iya. ya. Saya harus fair mengatakan Hmm. itu tidak bisa tatap muka walaupun dilakukan di webinar ya yang Hmm. namanya ibu-ibu kan belum tentu juga mau. Benar. Nah, ini kan jadi masalah besar juga Hmm. kan gitu kan. Akhirnya mudah-mudahan pandemik sudah eh, cepat berakhir gitu Hmm. pandemi Covid ini gitu. Kita akan eh, eh, ke lapangan lagi Hmm. itu ke masyarakat bagaimana sih literasi melek media itu Iya. termasuk pendampingan terhadap anak untuk menonton siaran televisi yang ramah anak tadi. Oke. Nah, kalau tadi juga sempat disinggung kalau lembaga penyiaran lokal ini sangat kondusif gitu ya terhadap tayangan-tayangan yang mereka sajikan di televisi gitu. Dan kalaupun ada sanksi, sebenarnya sanksi apa aja sih yang diberikan mungkin dari KPID Banten kepada lembaga penyiaran yang ada di Banten kalau mereka melanggar, khususnya mungkin membuat tayangan yang tidak ramah anak nih. Kalau seperti itu kan sanksi itu kita juga acuannya kepada aturan yang berlaku. Iya. Kedua sih tadi saya bilang gitu, pembinaan dulu kita Hmm. lakukan gitu. Ketika tahun ini misalnya ada kita mengeluarkan misalnya Iya. mengeluarkan surat teguran misalnya itu. Kita harus analisis dulu, ini melanggar atau tidak. Iya. Ya, gitu kan? Wah, dianalisis, Hmm. di ini dulu. Oh, kalau nonton langsung di TV ini rekamannya ini Hmm. karena dalam undang-undang itu setiap lembaga penyiaran wajib menyiapkan rekamannya dalam setahun itu. Oke. Itu wajib Hmm. itu ya gitu. Nah, kalau dia pasti punya Iya. misalnya tayang ini langsung dia harus ada rekaman gitu. Hmm. Kita juga punya rekaman Iya. gitu. Nah, nanti kan ini sudah ada multi platform baru kan di Hmm. internet. Mereka Benar. mau streaming di situ. Hmm. Kita pantau lagi. Kadang-kadang visualnya itu agak beda, agak kurang ini juga, kurang jelas misal. Kayak kemarin ada tampilan untuk pembatasan golongan usia penonton itu Iya. kan. Nah, Hmm. itu kan kita melihat, oh di sini nampak lo Hmm. kelihatan loh. Nah, di sini enggak gitu kan. Oh. Nah, baru kita ajak bersama, undang itu klarifikasi kalau mereka melakukan itu menyadari benar, Iya. kita secara ini mengeluarkan surat teguran itu gitu atau juga surat himbauan gitu. Jadi tidak harus vulgar ataupun keras misalnya terhadap lembaga penyiaran. Kita harus elegan saja lah Harus elegan saja. sanksi-sanksi itu. Oke. Nah, kalau dulu mungkin sempat ada nih Pak soal kasus-kasus anak-anak yang terpengaruh dari tayangan-tayangan yang di televisi gitu ya. Mungkin ada juga mungkin anak-anak yang melakukan kekerasan karena meniru adegan-adegan yang di televisi. Nah, kalau sejauh ini dari catatan KPID, mungkin KPID Banten sendiri masih adakah kasus-kasus seperti itu? Sejauh ini alhamdulillah sudah tidak ada Oh, ya sudah kalau tidak ada. melihat gini. Kenapa? Dampak misalnya aksi ya gitu, ada porno aksi, Iya. misalnya kekerasan, aksi kekerasan kan itu kan. Dulu kan gara-gara menonton itu dia menjadi beringas gitu, sadis, bahkan membunuh misalnya. Ya ini kalau saat ini kita tidak mudah-mudahan tidak menemukan Iya. lagi gitu kan. Dan kalaupun ada itu biasanya itu kan lembaga penyiaran TV nasional. Nah itu biasanya ranahnya KPI pusat yang Oh, iya. mengontrol gitu kan. Dan kalau nggak salah mereka juga punya alat ya. Kalau ini sudah melanggar itu bunyi alatnya secara Oh, gitu oke. kan, gitu kan ada kalau nggak salah tuh. Kalau di luar negeri di Amerika itu sudah ada. Jadi loh ini udah ini biasanya itu ya parental clock gitu ya Iya. gitu ya. Jadi kalau saya lihat sih sejauh ini semakin ini saya malah lebih senang dengan lembaga penyiaran mainstream sekarang Iya. itu pada mohon maaf yang sosial media ya Oh, gitu. Iya, jauh lebih terhormat itu gitu. Menyadari gitu. benar-benar. Mungkin karena kalau lembaga penyiaran ini kan dia tahu gitu kalau mereka diawasi sama KPI dan juga KPID gitu. Tapi berbeda dengan yang ada di YouTube atau mungkin juga di platform digital streaming yang mungkin merasa tidak ada yang mengawasi gitu ya.
Mungkin seperti itu Kak, Pak? Ya, mungkin saja ya. Karena apa? Kalau saya bilang demokrasi penyiaran itu adanya di lembaga penyiaran televisi dan radio ya, gitu kan. Benar-benar. Mereka menyadari kalau ini berbahaya Iya. buat dampaknya ke masyarakat, ke anak-anak, gitu kan. Kalau di multi platform sebelahnya itu ya internet kan. Iya. Ya itu tadi kan saya pernah baca itu dari ilmuwan itu ya, kalau internet itu ya maaf agak kasar ya, sampah ya gitu kan. Mohon maaf saya agak itu, jadi memang berbahaya gitu. Makanya belum ada yang pengawas, kalaupun ada kan undang-undang ya gitu. Nah mungkin dari pemerintah pusat yang ngawas ya, dari Kementerian Kominfo itu ya, seperti itu. Kita sih tidak punya kewenangan itu. Makanya saya punya anak kecil 4 Benar. tahun setengah sekarang di PAUD juga. Saya akan selalu itu main YouTube-nya juga saya liatin gitu. Ada waktunya juga. Sudah sebentar. Alhamdulillah nurut anak saya tuh. Bahaya gitu. Benar-benar. Kembali ke kita dulu ya gitu ya gitu ya. Ya resah juga gitu. Dan mungkin kedepannya juga ya ranah itu ini bisa diserahkan juga kepada Komisi Penyiaran Indonesia Pak ya. Amin. Harapannya sih seperti itu. Ya, ini karena kita sudah bergeser ini, udah teknologi udah bergeser gitu. Dan suatu keniscayaan yang harus dihadapi kan gitu. Kemajuan teknologi itu. Oke, siap. Nah, pemirsa Sultan TV, kita masih akan melanjutkan perbincangan kita lagi nih bersama Bapak Alamsyah, SSMIKOM selaku Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran KPID Banten terkait perbincangan kita pada pagi hari ini. Tapi sebelum kita break, kita masih mau mengingatkan Anda yang mungkin mau bertanya-tanya mengenai pembahasan kita pada pagi hari ini bisa langsung layangkan pertanyaan Anda di kolom live chat di live streaming kita di kanal YouTube Sultan TV. Pastikan Anda tetap bersama kami di Talk Show Bincang hari ini.
Terima kasih pemirsa Sultan TV, Anda masih tetap bersama kami di Talk Show Bincang hari ini, dan kita masih bersama dengan Bapak Alamsyah, dan kita masih membahas tentang masih adakah tayangan edukasi anak di televisi. Dan kita masih mengajak Anda nih untuk melayangkan pertanyaan Anda yang mungkin mau bertanya-tanya tentang pembahasan kita pada pagi hari ini bisa langsung dilayangkan pertanyaannya ke kolom live chat, live streaming kita di kanal YouTube Sultan TV. Dan sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih Pak tentang pembahasan kita pada pagi hari ini. Salah satunya mungkin ini ada juga yang menanyakan nih, salah satu contoh program TV yang cocok untuk anak apa saja? Mungkin kurang referensi kali ya. Kalau dari Bapak mungkin ada referensi apa aja nih tayangan televisi yang mungkin ramah anak? Kalau saya sih rasanya gimana kalau saya sebutkan nama, karena nanti kan promo ataupun ya berpihak kepada itu. Ya, tadi saran saya sih lihat saja lah, tonton aja di televisi tersebut. Ya, itu satu. Kedua, kalau saya sebutkan acara ini nanti kan saya ini kan rating juga nanti. Wah ini kan, nah itu. Jadi saya belum bisa tadi, walaupun tadi sepintas segitu kan. Ya itu tadi, itu ramah anak menurut saya. Kalau acara-acara ataupun program siaran tentang anak itu ya tadi kalau sudah ditayang sama lembaga penyiaran, saya rasa itu sudah mendidik sudah mengedukasi, dan memang itu ranahnya, konteksnya penyiaran anak-anak, jadi gitu. Jadi itu menurut saya semua bagus, baik gitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih Pak, apa benar ada jadwal tayang belajar dari rumah lewat TVRI setiap hari untuk anak nih? Nah ini kan kalau TVRI kan dia posisinya pusat ya. Oke. Itu jadi kalau pusat itu pasti KPI pusat. Nah itu sejauh ini kalau dulu saya sih pernah dengar juga ada ya. Kalau sekarang ini saya tidak kurang kelanjutannya, karena sekarang kan ada instruksi baru ya, PTM ya. Itu kan tatap muka, pembelajaran tatap muka. Apakah itu masih berlangsung untuk pembelajaran lewat televisi TVRI, TV publik itu? Kalau di Banten kan tidak ada, gitu kan. Jadi kalau menurut saya sampai detik ini sih saya belum paham betul itu, karena itu kan KPI pusat tuh, dengan nanti saya salah ngomong gitu. Bahaya ini kan. Benar. Saya harus terbuka gitu. Kalau dulu mungkin ada juga gitu ya, stasiun TV yang khusus membuat tayangan-tayangan edukasi gitu ya. Walaupun sekarang mungkin minim kali Pak ya, stasiun televisi yang membuat atau stasiun TV yang khusus untuk anak-anak. Betul, memang kalau dulu kan kita punya lembaga penyiaran itu kan nggak hanya LVS ya, lembaga penyiaran swasta, ada LPP, lembaga penyiaran publik. Nah ini biasanya lebih concern itu tentang edukasi. Nah itu karena anggaran operasionalnya banyak ya, bersumber dari APBN atau APBD, walaupun misalnya dalam bentuk hibah. Nah itu fokusnya bagaimana sih keutuhan bangsa itu harus dipertahankan. Nah dari regenerasi tadi seperti itu, anak dan remaja itu gitu biasanya ada itu dulu. Kalau sekarang mungkin memasuki pandemik, itu kan udah hampir 2 tahun ya gitu kan. Jadi produksi untuk itu mungkin berkurang gitu, dan ini kita harus memahami. Saya tadi semoga cepat selesai deh sebelum gitu pandemik ini gitu. Nanti gairah industri penyiaran itu muncul kembali. Nah disitulah gitu, kalau ada pelanggaran dinamisnya seperti apa, nah kan itu. Jadi kita harapkan itu. Saya merindukan sekali kok sebenarnya gitu. Saya juga pendidik ya, akademisi juga, dosen juga. Kita harus konsen ke sini nih, anak-anak dan remaja, gitu. Kontrol itu dampaknya penyiaran ini ke anak-anak. Nah itu. Oke. Nah ini ada yang juga bertanya nih, entah mungkin bisa dijawab atau tidak. Ini ada yang bertanya tentang berapa lama nih seharusnya waktu yang dihabiskan anak untuk nonton TV nih Pak? Saya rasa anak itu pertama fokusnya itu belajar, karena dia kan konsentrasinya belajar, kemudian bermain. Mungkin bermain itulah bisa masuk dalam posisi kategori untuk menonton televisi. Nah ini. Nah di situ dikembalikan kepada keluarganya gitu. Walaupun televisi ini masuk akte keluarga gitu, ya kan gitu, tapi tidak ada di akte keluarga, anggota keluarga tapi nggak di akte keluarga, mohon maaf salah gitu ya. Jadi televisi itu sebenarnya anggota keluarga tapi tidak tercantum di akte keluarga kan gitu kan. Nah ini yang jadi persoalan menurut saya sih. Jadi waktu belajar mereka itu dikembalikan ke orang tua kan. Kalau untuk menonton bermain itu dikembalikan ke orang tua. Mudah-mudahan orang tuanya gitu ini fokus juga dalam mendidik atau membesarkan anak di rumah, dan baru di sekolah seperti apa dia belajar gitu.
Nah ini menurut saya sih untuk menjawab secara spesifik sulit bagi saya itu. Benar-benar. Soal waktunya gitu. Karena agak miris juga gitu ngelihat beberapa orang tua yang justru membiarkan anaknya gitu ya berlama-lama di televisi gitu ya. Ini untuk mengurangi apa ibaratnya kayak beban orang tua yang mungkin sibuk di rumah gitu atau mungkin juga dengan pekerjaannya Pak ya. Betul itu. Hmm, Jadi ada sibuk mereka mencari benar. nafkah kan orang tuanya kan. Benar. Akhirnya pengawasan atau mendidik anak di rumah agak sedikit tertati-tati gitu. Benar. Kadang-kadang prihatin juga seperti itu. Oke. Nah, ini juga ada yang bertanya tentang kapan nih jadwal. Oh, ini tadi sudah ditanyakan soal tayang belajar dari rumah lewat TVRI. Dan yang selanjutnya ini ada jeda iklan saat acara selesai diisi oleh animasi, lagu, atau pesan-pesan untuk anak dalam waktu 10 menit. Nah, ini mungkin apakah hal-hal seperti ini bisa diagendakan supaya ada nih di lembaga penyiaran khususnya di Indonesia dan juga di lokal Banten. Nah ini juga masukan itu bagus sekali Iya, ya. Ya tentu mudah-mudahan lah ya karena ini ya itu aspirasi ya. benar. Kita akan tampung. Ya, ini masukan sekali tuh. Ada pesan atau iklan ya layanan masyarakat bentuknya gitu kan. Lindungilah anak kita dan remaja kita gitu kan. Itu kayaknya bagus sekali. Mudah-mudahan lah nanti dalam ruang diskusi-diskusi di tempat lain nanti itu bisa terrealisasi gitu. Oke. Saya sepakat itu. Benar-benar. Karena bagaimanapun juga ya tidak hanya program TV-nya saja gitu ya Iya. yang harus mengedukasi anak atau mungkin juga ramah anak, tapi juga mungkin dari iklan-iklannya juga Pak ya. Betul, gitu kan. Mm-mm. Iklan tuh kadang-kadang ya tadi kan iklan yang rokok, Benar. iklan yang mohon maaf yang ini kan Mm-mm. ya, berbau seksualitas Benar. gitu kan itu juga harus kita pantau ketat Mm. itu kita harus pantau ketat itu gitu. Ini nggak bisa gitu. Yang ngotot ya yang ngotot Benar. gitu kan. Mau di mana ya silakan aja. Mm. Kita kan melindungi anak-anak kita demi keutuhan bangsa dan negara ini. Nah, kalau KPID atau KPI sendiri ini sebenarnya masuk ke ranah itu juga kah untuk mengawasi produksi-produksi iklan gitu? Karena bagaimanapun juga kan produksi iklan Iya. ini bukan diproduksi sama lembaga penyiarannya nih. Iya, memang ya kan gitu kan bukan hanya program saja. Itu kan ada iklan. Iklan itu ada dua. Iklan layanan masyarakat yang bersifat sosial dan ada iklan komersil Iya. gitu. Nah, kadang-kadang iklan komersil ini kan gitu. Itu juga dipantau gitu Benar. kan. Dulu kan ada itu bukan hanya visual saja. Kadang-kadang audionya juga kan desahan gitu kan ngomong ini kan gitu. Itu juga harus ini kan apa memancing apa Benar. gairah itu kan. Itu juga kita pantau itu sebenarnya gitu dampak dari iklan itu. Jadi bukan hanya ini saja, bukan hanya program siarannya, tapi iklan juga Iklan itu jadi juga. ranah kita juga untuk memantaunya gitu. Oke. Nah, kalau kedepannya ini ada rencana apa nih dari KPID Banten khususnya untuk lebih mendorong lagi nih supaya lembaga penyiaran lebih banyak membuat program-program siaran atau tayangan yang lebih ramah anak atau mengedukasi anak. Mudah-mudahan kita sih tetap walaupun ini kalau di nasional kan setiap tahun KPI Pusat itu menyelenggarakan anugerah penyiaran anak, Iya. penyiaran sehat tentang anak ya gitu Iya. kan. Kita sering diundang di pusat gitu KPI Pusat. Nah, saya sih ingin juga nanti di lokal gitu. Kalau nanti kondisi lembaga penyiaran kita juga sudah sudah normal gitu masukan income-nya kan ini kan bicara tentang produksi kan butuh bicara juga biaya kan itu juga kita tidak bisa juga memaksakan itu mudah-mudahan lah tadi kembali lagi gitu kan pandemik ini cepat selesai gairah perekonomian kita bangkit lagi nah ini kita semangat lagi untuk menggandeng lembaga penyiaran itu biar semangat lagi kalau kita tetap semangat kalau kita kan gitu tapi kan kita harus kondisional juga gitu seperti itu. Dan terakhir mungkin harapan-harapannya nih Pak soal tayangan-tayangan yang ada di televisi khususnya seperti apa? Saya tetap berharap ini juga terutama untuk lembaga penyiaran televisi karena itu sifatnya audio visual gitu lihatnya gambar dan juga audio gitu tetaplah kita mempertahankan berkat bangsa itu diawali dari anak-anak kita dan remaja ini fokus konsentrasi penyiaran itu juga harus melindungi tadi penonton itu ranahnya itu halayak anak gitu halayak anak ini merupakan halayak khusus jangan sampai mereka terkontaminasi dengan hal-hal yang tidak laik untuk kehidupan mereka ke depannya kelanjutannya kita harus melindungi mereka lah tayangan-tayangan harus ramah anak
Walaupun bukan tayangannya itu bukan tayangan anak-anak, tapi Iya. tayangan dewasa misalnya, tapi itu ramah anak gitu. Walaupun sudah ada penggolongan Iya. batas penonton tadi gitu. Saya harapnya seperti itu. Oke, siap. Terima kasih Pak sudah meluangkan Sama-sama. waktunya untuk mampir ke studio Sultan TV, dan terima kasih juga untuk banyak insight-nya nih. Mudah-mudahan dari perbincangan kita pada pagi hari ini bisa membuka wawasan untuk masyarakat juga gitu ya, untuk Amin. lebih berperan juga nih untuk mengawasi tayangan-tayangan yang lebih ramah anak gitu ya, Amin. supaya mereka juga bisa memberikan tayangan yang tepat juga untuk anak-anak mereka nih Pak ya. Amin, amin. Terima kasih Oke. juga sudah diundang di sini gitu. Siap, dan itu dia pemirsa Sultan TV perbincangan kita pada pagi hari ini bersama Bapak Alam Syah SSMIKOM selaku Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran KPID Banten tentang pembahasan kita pada pagi hari ini, yaitu masih adakah tayangan edukasi anak di televisi. Dan mudah-mudahan dari perbincangan kita pada pagi hari ini bisa memberikan informasi kepada kita semua supaya lebih bijak untuk memilih tayangan-tayangan khususnya yang lebih ramah kepada anak. Dan terima kasih untuk Anda yang masih tetap bersama kami di Talkshow Bincang hari ini. Kita akan berjumpa lagi di edisi selanjutnya. Akhir kata saya Bian Oktario undur diri bersama kerabat kerja yang bertugas pada pagi hari ini. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.